Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Sofyan dari kelas R7A kelompok 11. Dalam pertemuan kali ini saya ingin menjelaskan tentang metode MODI, masalah transportasi, dengan contoh soal sebagai berikut. Ada tanaman 1, 2, dan 3, ada kota 1, 2, 3, dan 4, ada permintaan, dan juga ada penawaran. Langkah pertama yaitu kita mencari nilai C. C sama dengan U ditambah V. Ini merupakan sel isi. Sel isi ini yaitu nilai yang ada alokasinya. Contohnya ada di kota 1 tanaman 1, kota 2 tanaman 1. Lalu nilai E sama dengan C dikurangi U dikurangi V. Ini merupakan sel kosong. Sel kosong adalah nilai yang tidak memiliki alokasi. Contohnya ada di kota 3 tanaman 1, kota 4 tanaman 1. Dan untuk U1 di sini selalu bernilai 0. Lalu kita mencari nilai V1. C1 sama dengan U1 ditambah V1. C1-nya adalah 8 sama dengan U1-nya adalah 0 ditambah V1. Jadi V1 sama dengan 8 dikurang 0 sama dengan 8. Selanjutnya mencari V2. C2 sama dengan U1 ditambah V2. Jadi 6 sama dengan 0 ditambah V2. V sama dengan 6 dikurang 0, hasilnya sama dengan 6. Mencari V3 juga sama seperti tadi. Jadi mencari V3 adalah C3 sama dengan U3 tambah V3. C3-nya ada 13 sama dengan 1 tambah V3. Hasilnya V3 sama dengan 13 min 1 sama dengan 12. Kemudian mencari U3 yaitu C3 sama dengan U3 tambah V3. 16 sama dengan U3 tambah 16. Jadi U3 sama dengan 16 dikurang 12, hasilnya 4. Selanjutnya kita mencari V4 yaitu C4 sama dengan U3 tambah V4. 5 sama dengan 4 tambah V4. V4 sama dengan 5 min 4 sama dengan hasilnya 1. Selanjutnya kita mencari nilai E untuk sel yang kosong. Kita mencari E13 atau E13 yaitu tanaman 1 dan kota 3 dengan rumus C dikurangi U dikurangi V, di mana C-nya adalah 10 dikurangi 0 dikurangi 12, hasilnya min 2. Mencari E14 tanaman 1 kota 4. C dikurangi U dikurangi V sama dengan 9 dikurangi 0 dikurangi 1, hasilnya 8. Mencari E22 yaitu tanaman 2 kota 2. C dikurangi U dikurangi V, hasilnya 12 dikurangi 1 dikurangi 6 sama dengan 5. Mencari E24 tanaman 2 kota 4. C dikurangi U dikurangi V sama dengan 7 dikurangi 1 dikurangi 1, hasilnya adalah 5. Mencari E31 tanaman 3 kota 1. C dikurangi U dikurangi V sama dengan 14 dikurangi 4 dikurangi 8, hasilnya 2. Mencari E3 sama dengan C dikurangi U dikurangi V, hasilnya 9 dikurangi 4 dikurangi 6 sama dengan 1. Di sini ada nilai negatifnya. Di mencari E13 ada nilai negatif, maka nilai alokasinya belum optimal. Karena masih ada nilai yang negatif yaitu di E13, maka alokasinya belum optimal, maka kita lakukan looping yang pertama. Lalu looping yang pertama dimulai dari kota 3 tanaman 1. Di sini plus min plus min. Tanaman 1 kota 3 plus, tanaman 1 kota 2 min, tanaman 1 kota 1 plus, tanaman 2 kota 1 min. Jadi ambil nilai yang paling kecil yang kalau dikurangi hasilnya adalah 0 atau ada yang 0.
Jadi kuota 3 tanaman 1 ini kan nilainya 0. 0 tambah 20 sama dengan 20. Nilai baru di kuota 3 yaitu 0. Lalu 20 tambah 15 sama dengan 35. Kemudian 30 dikurang 20 hasilnya sama dengan 10. Jadi loopingnya ke sini, kuota 3, kuota 2, kuota 1, langsung ke tanaman 2, kuota 1, langsung balik lagi ke tanaman 1, kuota 3. Loopingnya seperti itu, dan ini yang hijau adalah hasil nilai yang terbarunya. Di looping kedua ini sudah nilai-nilai terbaru dari looping pertama. Dimulai dari tanaman 3, kuota 2. Kita mulai dari sini positif, lalu negatif, lalu positif, lalu negatif. Sama seperti di looping pertama tadi. Looping seperti ini karena nilai yang ada alokasinya, kalau nilainya kosong seperti kuota 4 tanaman 2 ini nggak boleh karena nggak ada nilai alokasinya. Jadi 10 dikurang 10 sama dengan 0, lalu 0 tambah 10 sama dengan 10, 10 tambah 30 sama dengan 40, 20 dikurang 10 sama dengan 10. Jadi nilai optimumnya dari hasil looping kedua ini, yang looping terbaru hasilnya, jadi 35 dikali 8, 20 kali 10, 10 kali 9, 10 kali 13, 10 kali 9, dan 40 kali 5. Nilai optimumnya ini yang ada nilai alokasinya, yang kosongnya itu enggak. Jadi kesimpulan nilai optimumnya adalah 35 kali 8 ditambah 20 kali 10 ditambah 10 kali 9 ditambah 10 kali 13 ditambah 10 kali 9 ditambah 40 kali 5, hasilnya menjadi 990. Jadi nilai optimumnya itu 990 untuk kasus kali ini. Demikian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Monika Regita dari kelas R7A dengan NPM 2017-435-00007 dari kelompok 11. Pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai pertemuan ke-7, yakni metode MODI masalah transportasi. Dengan soal sebagai berikut. Untuk langkah yang pertama, kita akan menentukan variabel untuk kolom dan juga variabel untuk baris. Nah, di sini kita variabel untuk kolom kita misalkan dengan huruf V, dan untuk baris kita menggunakan huruf U atau variabel U. Nah, untuk rumus sel isi kita akan menggunakan C sama dengan U ditambah V. Dan untuk sel kosong rumusnya E sama dengan C dikurang U dikurang V. Sel isi ini contohnya seperti di tanaman 1 kota 1, ini kita memiliki alokasi, dan sedangkan untuk sel kosong contohnya tanaman 1 kota 3 atau kota 4 tidak memiliki alokasi. Di sini kita tulis dulu U1 sama dengan 0 karena di sini U1 ini selalu bernilai 0. Nah, selanjutnya kita akan mencari V1 karena U1 sudah diketahui dan C-nya sudah diketahui, yakni 8. Memiliki alokasi kan. Nah, jadi rumusnya C sama dengan U ditambah V. Untuk C-nya sama dengan 8 dan U-nya sama dengan 0. Lalu kita mencari V. Rumus V-nya ini adalah C dikurang U, maka 8 dikurang 0 sama dengan 8. Jadi untuk V1 kita temukan hasil sama dengan 8. Selanjutnya kita akan mencari V2. Nah, rumus V2 ini seperti tadi, C sama dengan U ditambah V. Di sini kan sudah diketahui U1-nya sama dengan 0. Maka kita akan buat 0. Nah, di sini untuk V2 ini kan kita ada nih di tanaman 1 kota 2 ini ada 6. Maka di sini C-nya adalah 6. Maka rumusnya 6 sama dengan 0 ditambah V2. Nah, mencari V seperti tadi, yakni C dikurang 0. Maka 6 dikurang 0, hasilnya adalah 6 kan? Jadi untuk V2 kita tulis 6.
Lalu selanjutnya kita akan mencari U2. Kita mencari U2 di sini dengan kita lihat di sini untuk U2 ada memiliki alokasi 9 dan sudah kita ketahui ada V1 sama dengan 8, maka kita dapat mencari U2. Jadi dengan rumus C sama dengan U ditambah V. Dengan U-nya adalah kita yang akan cari, untuk C-nya adalah 9, maka untuk V1-nya adalah 8, karena sudah kita temukan tadi V1 8. Maka untuk mencari U sama dengan C dikurang V, yakni 9 dikurang 8. Maka U2 kita temukan hasil sama dengan 1, 9 kurang 8 kan 1. Selanjutnya kita akan mencari V3. Kita mencari V3 karena di sini kita sudah temukan U2-nya dan di sini ada alokasinya di tanaman 2 kota 3 yakni 13. Maka kita langsung saja mencarinya. C sama dengan U ditambah V. Jadi C-nya adalah 13, lalu U-nya 1 dan kita temukan hasil V sama dengan seperti tadi C dikurang U. Maka hasilnya adalah 13 dikurang 1 sama dengan 12. Jadi untuk V3 ini adalah 12. Nah, selanjutnya karena sudah kita menemukan V3, maka kita bisa mencari U3. Nah, cara mencari U3 ini kita lihat di tanaman 3, kota 3 di sini kan ada alokasinya 16. Maka untuk C-nya adalah 16. Lalu untuk V-nya adalah 12 ya. Lalu kita kurangkan di sini C sama dengan U ditambah V, maka untuk mencari U itu adalah sama dengan C dikurang V, yakni 16 dikurang 12, yakni 4. Maka untuk U3 hasilnya adalah 4. Yang terakhir kita akan mencari V4, karena di U3 sudah kita temukan 4. Dan untuk C-nya adalah 5 di tanaman 3 kota 4 ya teman-teman. Jadi rumusnya seperti tadi, C sama dengan U ditambah V. Untuk C-nya adalah 5, dan untuk U-nya adalah 4 yang sudah kita temukan tadi. Maka rumusnya untuk V sama dengan C dikurang U. Maka 5 dikurang 4 hasilnya 1. Maka untuk V4 hasilnya adalah 1. Nah, selanjutnya karena sel isi sudah kita hitung, sekarang kita akan menghitung sel kosong. Seperti yang sudah tadi saya katakan bahwa sel kosong ini tidak memiliki alokasi, yakni seperti yang ada di tanda bulat-bulat warna merah ini. Ini adalah sel kosong. Sel kosong ini ada di tanaman 1 kota 3, tanaman 1 kota 4, tanaman 2 kota 2, tanaman 2 kota 4, tanaman 3 kota 1, dan tanaman 3 kota 2. Nah, caranya untuk mencari sel kosong ini adalah C dikurang U dikurang V. Kita pertama cari di tanaman 1 kota 3 dulu ya. Dengan C-nya adalah 10, lalu U-nya adalah 0, dan V-nya adalah kita lihat V3 adalah 12. Maka 10 dikurang 0 dikurang 12, maka hasilnya minus 2. Selanjutnya kita mencari tanaman 1 di kota 4 dengan rumus C dikurang U dikurang V. Maka C-nya adalah 9, U-nya adalah 0, dan V-nya adalah 1. V4 itu sama dengan 1 kan. Maka kita kurang 9 dikurang 0 dikurang 1, hasilnya 8. Selanjutnya kita mencari di tanaman 2 kota 2. Rumusnya seperti tadi ya. Jadi C-nya 12, U-nya ini 1, kita lihat U2 1, dan V-nya V6. V6 ini, V2 ini adalah 6. Maka 12 kita kurang 1 dan kurang 6. Hasilnya adalah 5. Selanjutnya tanaman 2 kota 4. Tanaman 2 kota 4 ini C-nya berarti 7, U-nya adalah U2 yakni 1, dan V-nya V4 yakni 1. 7 dikurang 1 dikurang 1 berarti sama dengan 5. Selanjutnya tanaman 3 kota 1. Yakni C-nya 14, U-nya adalah U3 yakni 4, dan V-nya adalah V1 yakni 8. Maka 14 dikurang 8 dikurang 4 hasilnya adalah 2. Selanjutnya yang terakhir adalah tanaman 3 kota 2. Dengan C-nya 9 dan U-nya adalah U3 yakni 4 dan V-nya adalah V2 yakni 6. Maka 9 dikurang 4 dikurang 6 menghasilkan minus 1. Nah, di sini bisa lihat bahwa di tanaman 1 kota 3 adalah hasilnya negatif kan, min 2.
Dan di tanaman 3 kota 2 juga hasilnya negatif, yakni -1. Maka nilai alokasinya ini belum optimal karena ada nilai negatifnya. Oleh karena itu, kita akan melakukan looping agar nilainya tidak ada yang bernilai negatif. Tadi yang bernilai negatif itu adalah tanaman 1 kota 3. Nah, di sini kita misalkan saja di sini kita tulis positif. Maka kotak untuk sebelahnya di sini, kotak sebelahnya ini kita harus cari memiliki alokasi ya. Jadi kalau misalkan di tanaman 1 kota 4 itu tidak bisa karena tidak ada alokasinya. Maka kita pilih ke kolom sebelah kiri, yakni kota 2. Selanjutnya kita masuk ke kota 1 karena kota 1 juga ada alokasinya. Nah, di sini rumusnya ini plus min. Jadi harus bertolak belakang. Jadi kalau di kota 3 sudah plus, maka di kota 2 minus. Di kota 1-nya plus, dan di tanaman 2 kota 1 minus. Nah, sekarang kita lihat di sini. Supaya hasilnya salah satu ada yang bernilai 0, kita lihat harus menggunakan angka berapa. Jika kita gunakan angka 15 kan paling kecil nih. Tapi kalau nanti kita kurang, di sini tetap nggak ada yang 0, maka kita gunakan angka 20. Kita gunakan angka 20 ya. Nah, kita mulai dari tanaman 1 kota 3. 0 ditambah 20, maka kan hasilnya 20. Jadi kita tulis baru di sini 20. Nah, lalu ke kota 2 tanaman 1. 20 dikurang 20, maka hasilnya 0. Kita tulis dengan warna hijau, yakni 0. Selanjutnya, 15 ditambah dengan 20. Hasilnya adalah 35. Kita tulis lagi 35 dengan angka baru warna hijau. Lalu 30 dikurang 20, hasilnya 10 kan. Nah, di sini sudah ketemu nih, ada yang 0 dan tidak ada yang bernilai negatif. Nah, selanjutnya karena masih ada yang bernilai negatif, yakni di tanaman 3 di kota 2, maka kita juga harus melakukan looping. Yakni kita akan looping yang kedua. Nah, di sini sudah ada nilai baru yang tadi hasil looping 1. Kita sudah taruh di sini dengan angka-angka berwarna hijau. Selanjutnya kita akan looping yang kedua. Kita mulai lagi dari tadi yang di tanaman 3 kota 2. Kita misalkan lagi di sini plus ya. Berarti bertolak belakang lagi kan? Karena di tanaman 3 kota 2 plus, maka di tanaman 3 kota 3 berarti min. Selanjutnya di sebelahnya adalah plus. Nah, ke atas ini karena di kota 4 ini nggak ada alokasinya, jadi kita harus naik ke sebelahnya, yakni tanaman 2 kota 3. Berarti min, karena tadi udah plus. Lalu kembali lagi ke tanaman 3 kota 2. Nah, kita lihat lagi di sini. Angka yang paling kecil berapa, dan harus ada yang hasilnya ini 0, dan tidak ada boleh yang bernilai negatif. Nah, jika 20 kan nanti hasilnya kalau 10 dikurang 20 kan min 10 dong, jadi nggak bisa. Jadi kita ambil nilai yang paling kecil, yakni 10 saja. Karena 10 dikurang 10 nanti kan menghasilkan 0. Nah, jadi kita mulai dari sini 0 ditambah 10 sama dengan kan 10. Kita tulis menggunakan angka yang berwarna hijau, yakni 10 kan. Nah, selanjutnya 10 dikurang 10 sama dengan 0. Lalu 30 ditambah 10 sama dengan 40. Lalu 20 dikurang 10 sama dengan 10. Nah, sekarang kan sudah ada yang bernilai 0 dan tidak ada yang bernilai negatif, maka sudah optimal. Nah, ini adalah nilai optimum yang baru. Dengan tanaman 1, kota 135 dan 8, tanaman 1, 6, tanaman 1, kota 3, 20 dan 10, tanaman 1, kota 4, 9, dan seterusnya. Maka kita dapat menghitung nilai optimum dengan cara 35 dikali 8, kita dari pojok kiri atas ya, lalu ke samping dan ke bawah. Yakni 35 dikali 8 ditambah 20 dikali 10 ditambah 10 dikali 9 ditambah 10 dikali 13 ditambah 10 dikali dengan 9 lalu ditambah 40 dikali 5. Maka kita hitung 280 ditambah 200 ditambah 90 ditambah 130 ditambah 90 ditambah 200 sama dengan 990. Maka kesimpulannya untuk metode MODI masalah transportasi dari soal kelompok 11, nilai optimum yang didapatkan dengan metode MODI adalah 990.
Demikianlah presentasi dari saya. Jika ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.